Mas, kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling sempurna ya, diberi akal ya untuk berpikir, kemudian untuk berkembang juga dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi ini menjadi terbatas ketika kita masih terikat dengan ajaran agama, Mas. Kita mau berkembang dikit, nggak boleh, haram. Doktrin daripada agama ini menjadi pembatas agar kita tidak berkembang, Mas, dalam kehidupan. Nah, kita kan hidup ini masih di alam yang nyata ya, Mas ya. Kita masih perlu menjaga hubungan kita dengan sesama, perlu intinya kita tidak terpatok di dalam urusan agama saja, Mas. Nah, ini menurut Mas Wahyu kita harus bagaimana? Memang doktrin-doktrin ya yang diajarkan di agama ketika salah di dalam penyampaiannya, kemudian yang menerima penyampaian ini cara berpikirnya sempit, tentu itu akan menjadi pembatas, Mas Yahya. Pembatas untuk ruang kehidupan kita. Ini untuk seluruh agama. Makanya siapapun dia ya, ketika sudah terjebak di dalam dogma dan dia menggunakan cara berpikir yang sempit hanya sebatas di urusan agama saja, maka kehidupannya akan timpang. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita ini harus paham, Mas Yahya, sebagai makhluk hidup ya, sebagai manusia, bahwa kita ini menjalani kehidupan itu sangat luas sekali, sangat kompleks sekali. Tidak hanya kita bersinggungan atau kita ini istilahnya kebutuhan kita ini hanya tentang agama saja. Saya rasa tidak. Ini kalau kita mau berpikir yang luas. Tapi kalau pola pikir kita sempit, maka kita akan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh agama yang seolah-olah ini adalah yang paling baik, ini adalah yang paling benar. Nah, saya mau garis bawahi bahwa secara beragama, jelas setiap agama mempunyai ajaran dan tata caranya masing-masing. Yang tentu setiap agama tersebut pasti mengklaim bahwa ajaran dan tata cara yang ada di suatu agama tersebut adalah ajaran yang baik dan yang benar. Makanya dibedakan dulu antara konsep hidup beragama dan konsep hidup bertuhan. Kalau beragama ini ruangnya sempit, terbatas. Hanya tentang bagaimana kita memahami tentang apa yang diajarkan oleh agama ini. Mulai dari kisahnya, mulai dari tentang perintah-perintahnya dan larangan daripada apa yang sudah disuratkan di agama tersebut. Apapun agamanya. Sedangkan kalau kita bicara tentang ketuhanan, ini hubungannya luas kepada seluruh unsur kehidupan. Karena kalau sudah bicara Tuhan itu artinya Esa. Esa itu artinya tunggal, tidak ada duanya. Yang mana Tuhan ini adalah sang pemilik atau sang pencipta atau sang sumber daripada seluruh unsur kehidupan yang ada di alam semesta ini. Sedangkan agama ini berbeda. Agama ini satu petak, satu petak, satu petak, satu petak. Makanya ini tidak ubahnya sebuah organisasi, Mas Yahya. Tidak ubahnya sekelompok, segolongan orang-orang yang memang mengikuti suatu ajaran yang memang sudah disahkan secara pemerintahan, disebut orang-orang yang beragama. Nah, ketika pemahaman-pemahaman seperti ini tidak mau dipelajari dengan cara berpikir yang luas, yang terbuka, maka kesadaran kita itu akan terbatas, Mas. Contoh ya, orang yang sudah fanatik dengan agamanya, bukan berarti salah loh ya, orang fanatik, orang betul-betul berpegangan teguh kepada suatu ajaran agama, ini bukan salah, ini benar. Tapi benar secara beragama. Artinya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinanmu dalam hal urusan beragama. Yang mana di dalam ajaran-ajaran agama ini tidak cukup hanya kita kupas secara syariat saja. Artinya kita tidak cukup hanya dengan kita mengetahui cerita, mengetahui kisah, tanpa kita memahami maknanya apa, isinya apa, tujuannya untuk apa.
Kalau kembali lagi, setiap agama ini mengajarkan tentang bagaimana kita mampu mengenal Tuhan, yang kita yakini sebagai pencipta daripada alam semesta ini, harusnya kita juga mampu memahami tentang ketuhanan itu sendiri. Sekarang begini, untuk apa kita beragama misalkan? Kita menjalankan semua perintah-perintah yang ada di agama. Tetapi mewujudkannya di dalam menjalani kehidupan, kita tidak mampu menerima orang-orang yang tidak sepaham agamanya dengan kita. Artinya di situ sudah ada jarak. Kerukunannya terbatas. Betul enggak? Betul. Nah, inilah yang saya katakan bahwa doktrin-doktrin agama ini, kalau kita cerna dengan cara berpikir yang sempit, maka ini akan menjadi ruang pembatas begitu. Sedangkan orang kalau bertuhan tanpa harus beragama misalkan, tetapi dia betul-betul bertuhan, mengerti, memahami konsep ketuhanan itu seperti apa, justru dia akan membuka ruang kehidupan ini seluas-luasnya. Karena dia tidak ada batasan. Dia akan mampu menerima dan memperlakukan siapapun, semua yang ada di jagat raya, yang ada di alam semesta ini, dengan penuh cinta, kasih, dan kedamaian. Karena kita menggambarkan Tuhan itu seperti itu. Tentang cinta kasih, tentang kedamaian, tentang ketenangan. Artinya luas sekali. Di sini juga membuka ruang kesadaran yang sangat luas. Untuk kita menyadari betul bahwa seluruh unsur kehidupan ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi tidak ada bedanya kita dengan semua, siapapun. Yang membedakan hanya warnanya, hanya bentuknya. Tapi isinya semua sama. Maka dari sini kita akan hidup dengan kesadaran, hidup dengan cara berpikir yang sangat luas sekali. Maka kita akan mampu menerima siapapun. Terlepas dari perbedaan apapun, kelebihan dan kekurangan yang seperti apapun. Tidak akan lagi kita bertengkar tentang bajumu berbeda denganku. Tidak akan lagi kita bertengkar hanya karena apa yang saya suka tidak sama dengan apa yang kamu suka. Ini yang disebut kesadaran yang luas. Nah, sedangkan ketika kita terjebak di dalam dogma, ya, di dalam doktrin suatu agama, apapun agamanya, maka kita seolah-olah akan merasa paling benar begitu, Mas. Merasa paling benar, merasa paling baik sendiri, bahkan merasa paling suci. Sehingga kita tidak mau mempelajari ini lebih luas lagi. Jadi cara berpikir kita ini jadi sempit gitu, Mas. Kita nggak mau menerima masukan, kita nggak mau menerima saran, bahkan kita tidak mau lagi menerima hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan agama yang kita yakini. Ya ini yang saya katakan bahwa dogma itu bisa jadi jahat, Mas. Dogma itu bisa menjadi sumber perpecahan. Dogma bisa menjadi sumber daripada pertengkaran. Ketika kita tidak mampu memahami apa yang diajarkan di suatu agama itu tadi dengan cara berpikir yang luas, dengan hati yang luas, artinya dengan kesadaran yang luas. Ya jatuhnya kita seolah-olah menjalankan apa yang ada di agama ini sudah benar saja, sudah baik saja semua. Memang benar, memang baik, tapi secara beragama. Sedangkan kita hidup ini bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Yang mana kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Misalkan yang Kristen nggak suka dengan yang Islam. Entahlah atas dasar apapun yang berhubungan dengan agamanya. Padahal belum tentu bahwa yang Kristen itu tidak akan membutuhkan bantuannya yang Islam. Dalam hal apapun, bisa jadi baju yang dipakai itu yang bikin orang Islam. Betul enggak? Bisa jadi makanan yang dimakan itu yang masak atau hasil daripada karya orang Islam. Lah yang Islam juga demikian, seolah-olah mengharamkan yang di luar Islam. Tetapi di dalam menjalani kehidupannya belum tentu. Bisa jadi baju yang dia pakai juga hasil daripada buatan yang Kristen. Bisa jadi juga alat-alat yang digunakan, misalkan handphone yang digunakan ini juga bikinan orang Kristen dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita dituntut untuk kita berpikir itu yang luas. Bahwa kita sebagai makhluk sosial,
kita itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Supaya kita tidak terjebak di suatu dogma, gunakan pola pikirmu dengan luas. Antara logika dan non-logikanya. Kalau kita bicara selalu tentang ketuhanan, bahwasanya Tuhan itu adalah sesuatu yang gaib misalkan. Kemudian kita seolah-olah hanya mengejar yang gaib tersebut. Kita hanya berebut ingin dekat dengan yang gaib. Kita selalu mengeluh-elukan yang gaib. Bahkan kita rela menjalankan apapun demi yang gaib ini tadi. Tapi kita nggak sadar bahwa Tuhan itu bukan hanya maha gaib, tetapi Tuhan juga maha nyata. Karena apa? Yang gaib dan yang nyata ini sama-sama miliknya Tuhan. Berarti apa? Sesama manusia ini juga perlu kita perlakukan dengan baik. Juga perlu kita jaga, juga perlu kita rawat. Sebagai wujud bahwa kita betul-betul mengenal Tuhan. Jadi jangan hanya mengenal Tuhan dari sisi kegoibannya. Dari sisi yang fakta, yang nyata ini sudahkah kamu mengenalnya? Sekarang bicara tentang sudah menjalankan perintahnya Tuhan. Sesuai dengan ajaran agama misalkan. Tetapi kamu menjalankan perintah orang tuamu tidak pernah. Merasa dekat dengan Tuhan. Tapi kamu dekat dengan orang tuamu saja enggak misalkan. Merasa mengerti dengan Tuhan, tapi kamu mengerti terhadap orang tuamu saja enggak. Ini kan hal yang sangat konyol gitu. Artinya sudah timpang mas. Enggak seimbang lagi antara yang gaib dan juga yang fakta. Jadi kalau mau kita ini enggak terjebak di dalam dogma, jalankan dua-duanya dengan baik. Jalankan keagamaanmu secara syariat dengan baik dan pahami agamamu juga secara hakikat dengan baik. Sehingga penerapannya di dalam kehidupan kamu betul-betul bisa menerapkan kehidupan yang betul-betul bertuhan. Artinya apa? Pikiranmu ini lo bukaan. Sing luas, sing jembar. Jangan seolah-olah kalau Islam ya harus begini ini. Kalau Kristen ya harus begini ini. Kalau Hindu harus begini ini. Itu kan ajaran secara beragama. Sedangkan hidup ini bukan melulu tentang agama saja gitu. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita bisa saling dengan semua. Artinya kalau kita bicara bertuhan itu berarti luas gitu mas. Sangat luas sekali. Bahkan bukan hanya dengan sesama manusia. Tetapi termasuk juga dengan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Mengaku bertuhan secara agama, secara syariat, sudah menjalankan semuanya. Tetapi secara hakikat menjalankan kehidupan di dunia ini tidak benar. Hidupnya sendiri kacau. Nggak tenang jiwanya. Bahkan dengan saudara sendiri bertengkar. Bahkan dengan orang tua saja bermusuhan. Bahkan ada tetangga tidak bisa makan aja kita tidak peduli. Kita hanya sibuk tentang penilaian terhadap diri kita. Seolah-olah aku udah rajin sholat. Aku adalah orang yang paling Islam. Tapi kelakuan hidupnya nggak Islami. Aku udah rajin ke gereja, aku udah sangat Kristen sekali, aku mengenal Tuhanku. Tetapi masih menghujat, masih mengolok-olok yang lain yang tidak sepaham. Di mana kesadaran kita bahwa kita ini adalah sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi mungkin ya kita juga tidak ada yang semuanya itu menjalani hidup pasti benar aja, tidak ada. Justru kita belajar juga dari kesalahan. Saya bisa belajar dari teman-teman, dari Mas Yahya. Sebaliknya, mungkin teman-teman bisa belajar dari saya. Kita ini saling kok mas. Dengan masalah-masalah hidup yang kita alami ini, kita saling mengisi satu dengan yang lain. Dari situ kita akan semakin pandai. Ya, tidak ubahnya seorang dokter. Dokter itu dari menangani satu pasien, dengan penyakit yang sama dengan pasien yang satunya, bisa jadi penanganannya berbeda. Akhirnya belajar dari sana, oh ini kurang begini, ini kurang begini. Kalau bengkel montir juga demikian. Oh ini caranya begini, perlakuannya harus begini, harus menggunakan ini dan lain sebagainya. Kita pun juga sama, belajar terus. Aku menghadapi masalah begini, oh aku harus belajar. Aku harus bisa seperti ini. Supaya ke depan kita terus berbenah, dan berbenah. Syaratnya adalah, ayo berpikir dengan luas. Kita ini semua saling membutuhkan.
Mumpung masih hidup nggak perlu ya kita saling menghujat satu dengan yang lain. Ayo sama-sama kita perluas, perbesar kesadaran diri kita supaya kita tidak selalu terjebak dengan dogma, sehingga kita bisa menjalani hidup ini jauh lebih tenang, tenang secara dohir maupun tenang secara batin, karena kita bisa menerapkan saling asih, saling asah, dan saling asuh terhadap seluruh yang ada di alam semesta ini.